Oke, mari kita mulai pembahasan kali ini. Ceritanya tuh dimulai bukan dari sebuah kebijakan, tapi dari satu orang. Namanya Karissa. Dia ini cuma salah satu loh dari ribuan siswa yang jatuh sakit gara-gara makan makanan gratis dari pemerintah di sekolah. Dan cerita Karissa ini sayangnya bukan kasus yang terisolasi. Program yang tadinya dimaksudkan buat bantu, malah jadi krisis kesehatan nasional. Korbannya lebih dari 16.000 siswa. Bayangin. Jadi semua ini berawal dari satu janji yang kedengarannya simple, tapi kuat banget dari pemerintahan baru. Program Makan Bergizi Gratis, atau yang kita sering dengar, MBG. Tujuannya sih mulia banget ya dan jelas. Tapi pertanyaan besarnya kan duitnya dari mana buat biayain janji segede ini? Nah, disinilah ceritanya mulai jadi rumit. Kita bakal lihat harga yang sebenarnya harus dibayar dari program ini. Ternyata nih, sebagian besar dananya buat tahun 2026 itu hasil geser-geser anggaran. Dan yang paling bikin kaget, 67%-nya itu diambil langsung dari anggaran pendidikan nasional. Jadi, ini dia titik krusialnya. Ironis banget kan? Sebuah program yang katanya buat bantu anak-anak, tapi dananya justru dari motong sistem yang seharusnya mendukung mereka juga, pendidikan. Oke, kebijakan ini nggak cuma ada di atas kertas di Jakarta loh. Yuk kita lihat gimana efek berantannya di lapangan, dampaknya ke orang-orang biasa. Kenalan yuk sama Agustinus, beliau ini guru, udah ngabdi lebih dari 20 tahun. Gajinya yang emang udah pas-pasan, tiba-tiba dipotong. Gara-gara pemotongan dana ke daerah itu, gajinya anjlok sampai lebih dari 60%. Ini ironis banget, seorang guru jadi susah bayar uang sekolah buat anaknya sendiri. Di sisi lain, coba kita lihat di Kabupaten Pati. Pemda di sana kan jadi kehabisan duit ya. Terus gimana caranya mereka nutupin kekurangan anggaran? Jawabannya, naikin pajak warganya sendiri. Contohnya Bu Sugiyati, seorang petani yang lagi susah-susahnya karena gagal panen. Di tengah kondisi itu, beliau malah kena hantaman kenaikan pajak yang nggak main-main, 250%. Jadi bisa dibayangin ya, kesulitan ekonomi yang numpuk ditambah perasaan diperlakukan nggak adil. Nah, kombinasi inilah yang akhirnya jadi pemicu ledakannya. Situasi di Pati ini eskalasinya cepat banget. Dari yang awalnya cuma masalah pajak daerah, isunya jadi meluas. Jadi perlawanan besar-besaran terhadap pemerintah yang dianggap arogan dan nggak peduli. Dan kemarahan ini nggak berhenti di Pati aja. Ibarat api, dia menjalar ke seluruh negeri. Memicu demo besar-besaran yang sayangnya direspons dengan tindakan represif dari aparat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang menarik banget. Kalau kita gali lebih dalam lagi, ternyata program MBG ini bukan cuma soal makanan loh. Ada investigasi dari Indonesia Corruption Watch yang nemuin sesuatu yang cukup serius. Ternyata banyak banget yayasan yang dipilih buat ngejalanin program ini punya hubungan yang erat banget sama politik. Dan polanya nggak cuma sampai di situ. Ada lagi kelompok pengawas lain yang nemuin kejanggalan. Lokasi dapur-dapur program ini kok anehnya lebih banyak dibangun di daerah-daerah yang jadi basis kuat koalisi pemerintah? Batas kewenangannya jadi makin kabur. Bayangin aja, militer dan polisi sampai ikut turun tangan, disuruh bikin dapur, bahkan sampai ngamanin lahan pertanian buat pasokan program. Agak aneh ya? Oke, jadi yuk kita coba sambungin semua titik-titiknya. Kita lihat betapa jauhnya perbedaan antara cerita versi pemerintah dengan kenyataan yang dialami orang-orang di lapangan. Jadi, ada dua realitas yang kontras banget di sini. Di satu sisi, pemerintah bilang program ini suksesnya nyaris 100%. Tapi di sisi lain, faktanya ada belasan ribu anak keracunan, guru gajinya dipotong, petani pajaknya naik gila-gilaan, dan protes di mana-mana. Dan yang bikin lebih kaget lagi nih, dengan semua dampak buruk ini, programnya bukannya dievaluasi, tapi malah lanjut terus. Bahkan, anggarannya buat tahun depan rencananya dinaikin hampir 5 kali lipat. Wah, luar biasa. Semua krisis ini sebenarnya memunculkan satu pertanyaan mendasar. Daripada bikin program raksasa yang diatur dari pusat, apa nggak ada cara yang lebih baik? Mungkin ya, solusinya justru dengan memberdayakan komunitas lokal buat ngatur sistem pangan mereka sendiri. Lebih dari bawah ke atas gitu. Pada akhirnya, ini semua membawa kita ke satu pertanyaan penting. Kalau makan siang yang katanya gratis ini ternyata harus dibayar pakai masa depan pendidikan, pakai mata pencaharian orang banyak, bahkan pakai kebebasan sipil. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya nanggung biayanya?